Salam jumpa saudara yang terkasih, senang jumpa saudara di dalam program Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kiranya menolong kami tak kala kami mendengarkan renungan firman-Mu di saat ini. Engkau berbicara kepada hati setiap kami dan lembutkan hati kami dan berikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan firman itu di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah percaya saja kepada Tuhan dan didasarkan dari Amsal 3 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara pernah lihat orang tersesat karena terlalu percaya dengan GPS. Sudah jelas-jelas jalan di depannya buntu, tapi karena suara di ponsel berkata, belok kanan, dia tetap belok. Akhirnya masuklah di gang sempit, bahkan nyaris terperosok. Kenapa saudara? Karena terlalu percaya pada satu arah tanpa melihat kenyataan yang ada di depan matanya. Saudara, seringkali hidup kita juga demikian. Bedanya kita bukan terlalu percaya pada GPS, tetapi terlalu percaya dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan pengertian-pengertian kita sendiri. Kita merasa tahu mana yang terbaik. Kita merasa rencana kita yang paling aman, saudara. Kita merasa perhitungan kita yang paling masuk akal. Padahal firman Tuhan hari ini berkata dengan sederhana, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu bukan bicara tentang hal teori rohani, saudara. Itu keputusan harian. Saat keuangan kita terasa seret, saat pelayanan kita terasa berat, saat hubungan kita dengan yang orang lain tidak berjalan baik, disitulah ayat ini menjadi sesuatu yang penting dan nyata. Apakah kita tetap percaya atau kita mulai panik dan mengambil alih semuanya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya bukan separuh-separuh. Bukan percaya kalau keadaan sedang baik-baik saja. Mudah sekali kita berkata, saya percaya dan Tuhan itu baik. Bukan percaya kalau doa langsung dijawab secara instan. Percaya dengan segenap hati berarti tetap yakin bahwa Tuhan baik. Bahkan ketika kita belum mengerti akan jalannya Tuhan. Saudara, kadang kita ingin tahu semua hal yang sangat mendetil sebelum kita melangkah. Kita ingin jaminan lebih dulu, kita ingin kepastian lebih dulu. Tetapi iman tidak bekerja seperti itu. Iman itu seperti melangkah di jalan yang diterangi lampu yang kecil. Cukup untuk 1-2 langkah ke depan, bukan untuk melihat seluruh perjalanan itu. Menariknya ayat ini tidak berkata Tuhan akan membuat jalan kita mudah. Tidak juga berkata, Tuhan akan membuat jalan saudara lurus tanpa tikungan. Tetapi Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, Tuhan akan mengatur arah hidup kita supaya tidak melenceng dari rencananya Dia. Ada orang yang terlalu sibuk mengatur hidupnya sampai lupa melibatkan Tuhan di dalam kesehariannya. Semuanya direncanakan begitu rapi, karirnya, pelayanannya, keluarganya. Tetapi doa-doa yang ia naikkan hanya menjadi pelengkap di dalam segala aktivitasnya. Lalu ketika sesuatu tidak sesuai rencana, kita kemudian kecewa dan bertanya, Tuhan, kenapa? Saudara, mungkin Tuhan sedang berkata, sejak awal kamu jalan sendiri. Kamu tidak pernah libatkan saya. Kalaupun kamu berdoa, ya kamu berdoa sebagai pelengkap saja. Saudara, mengakui Tuhan dalam segala laku berarti melibatkan Dia bahkan di dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Bukan hanya saat krisis itu besar atau masalah itu besar. Dalam keputusan-keputusan sederhana, dalam percakapan sehari-hari, dalam sikap hati yang tidak terlihat orang. Itu berarti kita berkata, Tuhan pimpin aku tidak mau hanya mengandalkan akan diriku. Saudara, percaya kepada Tuhan juga berarti berhenti untuk cemas tentang masa depan. Kita boleh merencanakan, tetapi jangan sampai hati kita terikat betul-betul di dalam rencana itu. Kalau Tuhan mengubah arah, kita tetap tenang karena kita tahu Dia pimpin kita.
Bayangkan saudara, seorang anak kecil berjalan bersama papanya di tempat ramai. Dia tidak tahu arah, tidak tahu tujuan akhir, tetapi dia tetap tenang. Kenapa? Karena tangannya digenggam oleh ayahnya, oleh papanya. Ia tidak perlu mengerti semuanya. Ia hanya perlu percaya bahwa papanya selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Saudara, begitu juga dengan kita. Tuhan tidak menuntut kita mengerti semua rencananya. Ia meminta kita percaya, trust sama Dia. Dan ketika kita percaya, ada damai yang muncul dari hati kita yang paling dalam. Bukan karena semua jelas, tetapi karena kita tahu siapa yang sedang memegang kendali hidup kita. Mungkin hari ini ada yang sedang bingung menentukan langkah-langkah hidup. Ada yang sedang menghadapi keputusan penting dan tidak tahu harus memutuskan bagaimana. Ada yang merasa jalannya seperti berbelok-belok, tikungan yang begitu tajam kiri dan kanan. Firman Tuhan sederhana, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya saudara, datanglah kepada Dia, libatkan Dia, percayakan kepadanya dengan segenap hati. Dan yang penting saudara, jangan ragu-ragu. Karena pada akhirnya hidup yang paling aman bukanlah hidup yang kita atur dengan sempurna sesuai dengan pengertian kita. Tetapi hidup yang kita percayakan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya ulang satu kata yang penting di sini. Percayalah. Kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Berdoa, minta kehendak Tuhan. Minta kita mengerti rencananya. Dan jalan bersama-sama dengannya. Mengandalkan Dia di dalam keseharian kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau mengingatkan kami untuk percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang maha tahu dan Engkau adalah Tuhan yang sudah mendesain sedemikian rupa perjalanan yang indah di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Kami rindu Tuhan Engkau genggam tangan kami seperti seorang ayah kepada anaknya. Dan Engkau lebih lagi akan menuntun kami kepada air yang tenang, rumput yang hijau, untuk kami menikmati kebersamaan dan melihat karya-Mu di dalam keseharian kami. Kalau di antara kami pada hari ini ada yang masih bingung dengan keputusan-keputusan yang akan kami ambil, kiranya Tuhan tolong, Engkau beri kami hikmat agar kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa Engkau baik bukan hanya ketika kami di dalam kondisi baik, Engkau tetap baik selama-lamanya. Bahkan ketika kami sedang bergumul, Engkau Allah yang akan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, jika saudara diberkati dengan kanal ini, saudara silakan share, saudara silakan subscribe, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan firman di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.